bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hai, shalom semua. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Saya berharap Anda semua masih kuat, masih iman Anda masih teguh di dalam Tuhan Yesus, dan saya berharap agar Anda terus masih dalam perjuangan iman Anda. Amin. Dalam keadaan MCO kita ini nampaknya pada hari esok akan ada sedikit kelonggaran, dan saya berharap agar
jangan salah gunakan kelonggaran ini ya, sebab kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi. Jadi pastikan Anda tetap stay safe at home dan terus mencari wajah Tuhan dalam waktu inilah. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sedikit waktu ini untuk berdoa dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dimanapun Anda sedang duduk hari ini ataupun berdiri, mari kita ambil masa ini untuk berdoa. Jadikan tempat itu sebagai satu altar dan bawalah diri kita kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shikara bariyantara basantara bariyantara basande. Shikiri onturo bose karabala bala bariyantara bashikara baba 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 bara basande. Sidara bara bala bala bariyanturo bose kiri antara basekara baba baba bara bara bala basande. Haleluya. Rikundoro antara basyadara baba baba karaba karaba basande. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan untuk menerima taburan benih firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu itu Tuhan memberikan itu kekuatan yang baru kepada kami ya Tuhan. Bapa, biar kami bukan hanya mendengar firman-Mu tapi juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu itu Tuhan terus menguatkan iman kami, terus menguatkan kami Tuhan, memberikan itu kekuatan yang baru untuk kami terus maju ya Tuhan di dalam iman kami, dalam kehidupan kami di dalam musim ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa biar firman-Mu Tuhan membentuk kepribadian kami Tuhan, biar firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu Bapa memberikan satu keyakinan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, saya serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, saya berdoa agar Engkau memiliki hati kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang dimana dalam beberapa hari dan minggu ini, saya mendengar bisikan suara kepada saya secara pribadi, dan bila saya mengambil waktu untuk merenungkan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada saya secara pribadi, dan itulah juga yang akan menjadi message-nya kepada Anda semua pada hari ini. Dalam beberapa hari yang lepas, sewaktu saya masih dalam perjalanan ke tempat kerja saya, dan ada bisikan Roh Kudus ini mengatakan kepada saya bahwa this is not your battle. This is not your battle. Ini bukan peperangan kamu. Dan bila saya merenungkan kembali firman Tuhan, ya memang benar ini bukannya peperangan saya. Dan apakah peperangan yang dikatakan oleh Roh Kudus ini bukannya mengambil AK-47 atau M16 pergi tembak orang, pergi melawan di medan peperangan, kan? Tidak, bukan maksud itu. Maksud yang saya mau sampaikan di sini adalah apapun masalah yang kita sedang lewati hari ini, itu bukanlah peperangan Anda. Nah, mungkin Anda ada satu soalan kan? Habis apalah itu? Alright, ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca satu firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang menjadi pokok perbincangan kita pada hari ini, ia adalah daripada 1 Samuel 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sehingga ke 47. Di sini tertulis, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganmu. Kalau dalam bahasa Inggris, ayat ke-47 itu mengatakan, "Then all this assembly shall know that the Lord does not save with a sword or spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. For the battle is the Lord's." Itu seperti saya katakan tadi, ada bisikan Roh Kudus yang mengatakan kepada saya bahwa this is not your battle. Kenapa this is not your battle? For the battle is the Lord's. For the battle belongs to the Lord. Tahukah Anda bahwa setiap peperangan yang sedang kita lewati pada saat hari ini, pada saat musim ini, itu semuanya bukan milik kita sebenarnya. Peperangan itu bukanlah milik kita. Atau dalam bahasa Inggris, seperti saya katakan tadi, we tend to fight the battles that does not belongs to us. We tend to fight the battles that does not belongs to us. Memang setiap orang ada medan peperangannya sendiri, dan saya katakan tadi, peperangan ini bukan milik Anda. Mungkin Anda ada persoalan, tapi habis kenapa saya ada masalah dan macam-macam hal yang sedang terjadi sekarang. Sebenarnya setiap kita memiliki medan perang kita sendiri. Setiap kita memiliki medan perang kita sendiri. Namun, medan peperangan itu bukanlah kamu pergi tembak orang. Bukanlah kamu pergi tembak musuh ke apa. Bukan maksud saya begitu. Maksud saya adalah medan peperangan Anda adalah masalah dan pergumulan yang sedang Anda lewati. Medan peperangan Anda adalah mungkin dalam situasi keuangan, mungkin dalam situasi penyakit, mungkin dalam macam-macam situasi yang boleh saya kaitkan nih. Lebih-lebih lagi dalam keadaan musim ini, yaitu COVID-19 ini kan. Jadi ini menjadi satu medan peperangan bagi setiap orang percaya untuk terus percaya di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab banyak gereja sekarang ditutup dan tidak dibenarkan untuk beribadah, dan saya pasti ada yang imannya sudah makin goyang, imannya sudah makin kelonggaran, sudah seperti mana PKP yang baru yang akan dilonggarkan sedikit, imannya pun makin dilonggarkan sedikit, imannya tidak kukuh, sudah makin goyang sudah. Dan disebabkan oleh inilah terkadang hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kita boleh mengganggu iman kita, membuat kita goyah, dan itu menjadi satu pergumulan kita. Tuhan, biar saya terus kuat di dalam Engkau Tuhan, biar apapun sedang terjadi, biar saya terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Itu satu pergumulan, satu masalah mungkin dalam keluarga, dan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencarian, dan itu semua menjadi medan peperangan dalam hidup kita. Medan itu satu pergumulan, satu masalah di dalam musim ini. Jadi saudara dan saudari sekalian, namun setiap masalah itu, setiap medan peperangan itu bukanlah untuk Anda berperang. Dalam setiap masalah itu bukanlah masalah untuk bukannya untuk Anda berperang di dalam medan peperangan itu. Tetapi serahkan semua kekhawatiran Anda kepada Tuhan Yesus, karena Dia mengasihi Anda. Karena Dia mengasihi Anda. Jadi itu waktu kita melewati segala pergumulan dalam hidup kita, belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti mana
Brother Roy sampaikan semalam, ada kaitannya dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Jangan Anda menjadi lone ranger dan mau berperang sendiri dalam peperangan itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi itulah janji Tuhan bagi kita dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Ya, jadi tadi kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ke 47. Ada satu situasi yang sangat mengerikan, yaitu di mana Raja Daud mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuh. Wah, satu hal yang sangat mengerikan, Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada dan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar. Wow, sangat gruesome, orang kata gruesome, sangat menggeri, so gory, right? Jadi ini satu scene yang sedang terjadi di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sehingga 47. Saya pasti bahwa Anda tahu apa cerita ini. Ini Raja Daud menentang Goliat, dan Goliat mengatakan, wah, kamu tak boleh melawan saya dan sebagainya. Tetapi Raja Daud mengatakan, di saat Raja Daud berada di medan pertempuran itu, dengar baik-baik, Raja Daud berada di medan pertempuran itu, dia tahu bagaimana untuk mengalahkan Goliat. Dan tindakan dia melawan Goliat ini, wow, sangat luar biasa. Padahal abangnya seorang tentara yang terlatih, seorang perwira, seorang tentara yang terlatih, mereka sendiri tidak tahu bagaimana mau mengalahkan si Goliat ini. Namun Raja Daud berada di sana. Dia sebenarnya tidak terlatih untuk menjadi seorang tentara, tetapi dia sudah terlatih saat dia menggembalakan domba, dan saat dia melawan dengan beruang dan banyak. Tuhan menyertai dia, dan dia tahu bagaimana untuk mengalahkan Goliat ini, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, karena dia tahu bahwa peperangan ini bukanlah milik dia tapi milik Tuhan. Dan seterusnya di sini mengatakan bahwa supaya segenap jemaah tahu, Tuhan bukan menyelamatkan dengan pedang, bukan menyelamatkan dengan lembing, tetapi tangan Tuhanlah yang ada dalam pertempuran ini. Tangan Tuhanlah yang berada di atas segala masalah yang Anda sedang lewati. Tangan Tuhanlah yang sedang memimpin Anda. Tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan Anda. Amin. Namun saat kita melewati peperangan ini, saat kita melewati situasi ini, saya katakan tadi, ini bukannya masalah ataupun peperangan Anda, tetapi saya tidak suruh Anda duduk diam-diam sahaja. Saya tidak suruh Anda duduk diam-diam di rumah sahaja. Saya tidak suruh Anda duduk diam-diam dan tidak buat apa-apa tentang masalah ini. Tidak. Kita akan melihat kepada satu pribadi, seorang raja juga. Raja Yosafat. Raja Yosafat. Sewaktu dia masalah datang menimpa dia, kita akan lihat apakah perkara pertama yang dia lakukan. Saat dia melewati Raja Daud dengan Yosafat ini, dua-dua pun sama, sebab mereka pun berada di medan peperangan pada masa itu. Dan mereka didatangi oleh musuh, dan mereka sedang aturkan strategik untuk melawan kembali musuh ini. Namun waktu masalah datang menimpa kita bukannya harus hanya duduk diam-diam saja. Tidak, kita bukannya harus duduk diam-diam saja dan tidak buat apa-apa. Kita akan melihat kepada apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini. Kita akan lihat kepada apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam memerangi musuh. Haleluya. Mari kita pergi ke kita akan pergi ke 2 Tawarik 20.
Saya excited sebab mau sampaikan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hati saya nih. Wow, sangat luar biasa. Oke, 2 Tawarik, kalau Anda sudah dapat katakan amin. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Oke, saya akan baca ini ayat firman Tuhan, ada panjang sedikit. Oke, ayat 1 ayat 1. Tema besarnya di sini kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Oke, ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Oke, kalau kamu lihat di dalam situasi, dalam scene ini kan, dalam scene ini ada pegawai Yosafat datang mengatakan kepada dia bahwa ada satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Mereka sudah datang untuk menyerang dia. Nah, ini ada satu masalah yang sedang dilewati oleh Raja Yosafat. Ini adalah satu pergumulan yang sedang dilewati oleh Raja Yosafat. Jadi bagaimana reaksi Yosafat kepada berita ini? Oke, bagaimana reaksi dia? Anda harus tahu realitinya adalah ada satu laskar besar yang sedang menanti, yang sedang datang untuk menyerang Yosafat. Itulah realitinya, itulah kenyataan yang harus diterima. Namun di dalam kenyataan itu, dalam reality itu, apakah yang kita pilih untuk lakukan? Apakah tindakan kita untuk kita mau lakukan dalam reality itu, dalam kenyataan itu? Alright, kita tengok di ayat ketiga. Yosafat menjadi takut. Nah, memang orang akan menjadi takut. Kalau kita mendengar berita buruk, memang kita akan menjadi takut. Apa yang saya mau lakukan? Beberapa minggu yang lepas saya ada kongsikan tentang faith versus fear. Apply faith over fear. Di dalam apapun situasi yang kita sedang lewati, pergunakanlah iman Anda sebagai perisai, untuk membentengi Anda daripada segala ketakutan, kerisauan, kekhawatiran yang sedang terjadi. Oke, jadi Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Nah, inilah kunci dia. Apabila di dalam ketakutan itu Yosafat menjadi takut, namun imannya, dia memakai imannya, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara dan saudari sekalian, di dalam musim yang kita sedang lewati ini, apakah keputusan atau tindakan yang sedang kita ambil di dalam musim ini, di dalam ketakutan ini, di dalam apa yang sedang terjadi, apakah keputusan yang sedang kita ambil atau lakukan? Apakah tindakan kita? Adakah kita duduk diam-diam saja di rumah? Adakah kita dengar berita saja dan makin menjadi lebih takut? Adakah kita melihat keadaan kita yang makin kekurangan dan menjadi takut? Apakah tindakan kita di dalam musim ini? Apakah tindakan kita di dalam pergumulan hidup Anda? Apakah tindakan Anda di dalam masalah yang sedang Anda lewati, di dalam badai yang sedang Anda lewati? My friends, this battle does not belongs to you. Mari kita teruskan. Oke, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke, mereka mencari Tuhan dalam berpuasa dan berdoa. Perkara pertama di sini, ayat pertama di sini, ataupun poin pertama di sini, apa yang harus kita lakukan saat kita melewati masalah dan badai?
ataupun saat kita melewati medan peperangan ini, apa yang kita harus lakukan adalah mencari wajah Tuhan. Terus sebelum Yosafat turun padang berperang dengan musuh dia memanggil seluruh Israel berpuasa dan mencari wajah Tuhan dan mencari Tuhan, mencari God's counsel. Terkadang kita sometimes tend to let God out of the picture and we begin to do things on our own. We think that we know everything, and we tend to do things on our own, and at the end of the day, di hujungnya sekali kita juga yang rasa sakit, kita juga akan merasa kecewa. Keadaan kita akan makin menjadi lebih parah lagi. Saudara dan saudara sekalian, perkara pertama yang harus kita lakukan dalam melewati pergumulan ini, ataupun kita sudah tahu berita buruk, berita yang membuat kita menjadi takut, apply faith over fear. Mulai mencari Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita bertindak, carilah Tuhan terlebih dahulu. Itu baru-baru ini ada dikeluarkan tentang moratorium, yaitu penangguhan pembayaran hutang selama 6 bulan. Pada awal bulan, pada pertengahan bulan Mac, mereka mengatakan, mereka menjanjikan segala sesuatu yang luar biasa. Namun akhirnya semuanya lain pula yang terjadi. Dan saya pasti bahwa ada orang-orang yang terkesan lewat daripada ini. Contohnya mereka yang ada beli kereta dan harus membayar hutang mereka, dengan tambahnya lagi dengan adanya interestnya lagi. Jadi saya pasti bahwa ada yang terkena dalam apa yang sedang terjadi ini. Dan apakah tindakan kita daripada ini? Itu menjadi medan peperangan Anda. Namun di dalam peperangan itu bukan Anda yang berperang. Kenapa saya katakan begitu? Sebab seperti Raja Yosafat ini, dia mengambil keputusan terlebih dahulu untuk mencari Tuhan. Waktu dia menerima berita bahwa ada satu tentara besar datang untuk menyerang dia bukannya terus memanggil semua tentaranya pergi bersiap sedia untuk perang. Tidak, dia memanggil tentara-tentaranya, dia memanggil seluruh Israel berpuasa dan mencari Tuhan. Nah, itulah tindakan yang harus kita lakukan, berpuasa dan cari Tuhan di dalam musim ini. Sebelum itu mungkin kita terlalu busy dengan kerja, terlalu busy dengan segala keadaan kita, sehingga kita tidak ada masa untuk persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan sudah memberikan untuk kita MCO ini. Pergunakanlah waktu ini untuk mencari wajah Tuhan. Jangan bertindak sendiri, namun carilah Tuhan. Get God's counsel, in everything that you're going to do. Alright. Perkara pertama tadi, mencari wajah Tuhan. Dan seterusnya dikatakan sini, dan Yehuda, ayat keempat, Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat memanggil seluruh Yehuda, semua tentara-tentara dia, semua bangsa-bangsa dia yang berada di kota Yehuda ini, dari seluruh penjuru, seluruh pelosok Yehuda ini datang merendahkan diri dan mencari Tuhan. Lalu Yosafat ayat kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ayat ke-6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang. Ini menjadi doa. Saat Yosafat melewati
masalah ini, dia memanggil semua orang berpuasa mencari wajah Tuhan. Dan ayat ke-6 inilah menjadi doa Yosafat. Dia mengangkatkan doa ini, mencari Tuhan dan berdoa, mencari wajahnya. Itulah perkara pertama yang harus kita lakukan. Jika di sini mengatakan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasamu dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya keturunan Abraham, memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, kita sedang melewati penyakit COVID-19 ini sekarang. Adakah kita berdiri di hadapan rumah Tuhan? Ya, rumah Tuhan itu tidak semestinya bangunan gereja. Rumah Anda pun boleh menjadi rumah Tuhan. If you are willing to invite God into your house, it will be, God's house. The presence of God will fill in this place. The presence of God will fill in your house. And in that place when you pray, di tempat itu bila Anda mulai berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa Anda dan Dia akan menyelamatkan Anda. Amin. Jadi ayat ke-10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau telah wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini. Saudara-saudara, kita tidak memiliki kekuatan. Bila kita tidak memiliki kekuatan, sebenarnya kita tidak ada kekuatan untuk melawan segala macam masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itulah kenyataan dia. Kita tidak memiliki kekuatan yang harusnya kita miliki untuk melawan masalah-masalah ini. Namun kekuatan kita datanglah daripada Tuhan. Pertolongan kita datanglah daripada Tuhan. Ada satu lagu yang dulu kita selalu nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhanlah pertolongan kita. Seterusnya ayat ke-12. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Kamu. Nah, di dalam situasi yang sedang kita lewati, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi terus fokuskan mata Anda kepada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan. Jangan alihkan penglihatan Anda daripada Tuhan, karena apabila Anda alihkan fokus itu, Anda akan terikat ataupun Anda akan melihat keadaan sekeliling Anda sehingga Anda goyang dan jatuh. Seperti mana Petrus sewaktu dia berjalan di atas air, dia mengatakan, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Lalu dia berjalan. Yesus mengatakan, datanglah. Dan dia berjalan. Saat dia melihat badai di kiri kanan dia yang sangat luar biasa, dia jatuh. Kenapa? Sebab dia mengalihkan fokus dia ini daripada Tuhan.
pastikan Anda, fokus Anda tetap melihat kepada Tuhan. Jangan melihat kepada kiri kanan Anda, jangan melihat kepada wit-wit yang ada di kiri kanan Anda, yang akan menggoyangkan Anda, yang akan mengalihkan fokus Anda. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahazil bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Bila mereka berdoa, bila kamu berdoa, Tuhan mendengar doa Anda. Bila Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda ini datang berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan berbicara kepada mereka melalui Yahazil. Dia dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah itu, dan ayat ke-15 dia berseru, "Camkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu." Nah, saudara-saudari sekalian, beginilah firman Tuhan kepadamu, kepada Anda semua yang sedang menonton khotbah kita pada hari ini. Janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, ini saya suka dengar nih. Di dalam apa yang sedang kita lewati, kita merasa takut. Kita tidak ada kepastian apa yang akan terjadi. Sana sini orang U-turn daripada janji-janji mereka. Tapi janji Tuhan tidak pernah U-turn. Janji Tuhan Yesus tidak pernah U-turn. Janji Dia adalah ya dan amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Kalau Anda percaya, katakan amin. Sekuat-kuat hati Anda katakan amin. Haleluya. Wow. Dan di sini mengatakan janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Nah, jangan takut dan terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Dari sejak fasa pertama sampai sekarang, jangan terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Saya pasti bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita untuk melewati musim ini. Tuhan sudah mempersiapkan kita, namun terkadang kita terlupa. Kita menjadi takut. Kenapa? Sebab mata kita tidak tertuju kepada Dia, karena kita tidak mencari wajah Tuhan. Dan dia mengatakan lagi, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Tadi saya katakan, this battle does not belongs to you. Peperangan ini bukan milik kamu. Ayat ke-16. Nah, poin yang kedua di sini kita akan lihat. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tadi saya katakan ini bukan peperangan Anda, tapi sekarang di sini tertulis kamu harus turun menyerang Anda. Nah, mari kita lihat. Ayat ke-16. Besok haruslah kamu menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ini adalah strategik yang Tuhan sedang berikan kepada Raja Yosafat. Dan ayat ke-17, dalam peperangan ini, nah dengar baik-baik, di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kalau Anda ada highlight, sila highlightkan di sana. Di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, poin yang kedua adalah jangan bertempur. Poin kedua yang saya mau berikan adalah jangan bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Stand still in your place. Stand still in where you are. Stand still in whatever you are doing.
Stand still, okay? Stand still. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Wow. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Wow, luar biasa nih. Sangat luar biasa. Haleluya. Saat kita melewati musim ini kan, bukan sahaja COVID-19 lah ya, itu perkara kecil di mata Tuhan. Bukan saja COVID-19 tapi masalah-masalah lain, pergumulan-pergumulan Anda secara pribadi. Tidak perlu kamu berperang di sana. Yang penting kamu cari wajah Tuhan. Yang penting Anda cari wajah Tuhan. Yang penting Anda berdoa, ada persekutuan dengan Tuhan. Dan apabila Anda mulai bersekutu dengan Tuhan, Dia sendiri akan memberikan Anda strateginya untuk bagaimana melewati masalah ini. Jangan fokus Anda teralih. Jangan fokus Anda teralih daripada Tuhan, daripada firman Dia, daripada janjinya, daripada persekutuan Anda dengan Tuhan, daripada penyembahan Anda kepada Tuhan. Saat Anda melewati masalah ini, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, dalam penyembahan Anda kepada Tuhan, dalam doa Anda kepada Tuhan, dalam puasa Anda kepada Tuhan, dan mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan di sini kepada Yosafat, Raja Yosafat, dia katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kamu cuma berdiri dan lihat apa yang akan terjadi saja. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa kamu harus berdiri dan lihat? Bukannya kamu berdiri dan lihat. Oh, oke. Bukan macam itu. Saat Anda melewati masalah dalam kehidupan Anda, bukannya Anda duduk diam-diam sahaja. Bukannya duduk diam-diam saja dan tengok TV kah, main Facebook kah, main handphone kah. Tidak. Masa Anda melewati musim ini, ambil masa ini berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan apabila Anda berdoa dan mencari wajah Tuhan di dalam pergumulan yang Anda sedang melewati itu, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Anda. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada Anda. Tuhan akan memberikan strateginya bagaimana untuk selesaikan masalah ini. Bagaimana Anda boleh berkemenangan ke atas masalah ini. In this situation, di dalam situation ini, Yosafat dikatakan kepadanya, kalau dalam bahasa Inggris saya rasakan, sekejap ya, di dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa, saya suka terjemahan bahasa Inggris. Okay, but you will not even need to fight. Kamu tidak perlu pun berlawan. Take your position. Nah, saudara dan saudari sekalian, di mana posisi Anda di dalam Tuhan saat ini? Pastikan Anda berada di posisi Anda sebagai seorang penyembah. Pastikan Anda berada di dalam posisi Anda sebagai seorang pendoa. Pastikan Anda berada di posisi Anda sebagai seorang yang mencari Tuhan. Okay, take your position, then stand still. Take your position and then stand still. Terkadang kita menjadi gabra. Gabra itu maksudnya takutlah, khawatir. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Dan fokus kita pun mulai teralih daripada Tuhan. Dan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita menggunakan hikmat kita sendiri untuk berperang. Tapi Tuhan mengatakan di sini, firman Tuhan mengatakan, tidak usah kamu bertempur dalam peperangan ini. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat sahaja bagaimana Tuhan yang berperang bagi Anda. Amin. Poin yang ketiga dan terakhir di sini adalah menyanyi pujian. Poin yang ketiga dan terakhir adalah menyanyi pujian. Mari kita teruskan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah, kemudian orang Levi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian
bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka memuji Tuhan. Daripada mereka mengatur strateginya, mereka mengambil waktu itu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ayat ke-20 ini mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Nah, saudara dan saudari sekalian, percayalah kepada Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mungkin itu kok lagu yang mereka nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, mungkin macam itulah letak lagu mereka, saya tidak tahu lah. Ataupun mungkin lebih rock lagi, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Nah, mungkin begitu, mana tahu. Mereka dalam medan peperangan itu, barisan pertama, frontliner. Nah, frontliner dalam peperangan yang Yosafat lewati ini adalah frontliner itu bukannya tentara-tentara yang ada perisai, tidak. Frontliners itu adalah para pemuji dan penyembah. Mereka yang diletakkan di hadapan barisan pertama untuk melawan musuh. Nah, bagaimana mereka mau melawan musuh dengan nyanyian dan pujian mereka? Musuh tembak sudah mati sudah nih. Tapi Tuhan yang berada di depan mereka sekali. Tuhan yang berada dan berperang bagi mereka. Tuhan yang menjadi kota benteng mereka. Dan Tuhan yang menjadi gunung batu mereka. Nah, di saat mereka menaikkan pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan, Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa di sana. Amin. Dan ayat ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab. Nah, saat mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan yang membuat penghadang, Tuhan yang membuat penghadang membentengi mereka terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Nah, masalah Anda pun akan terpukul kalah kalau Anda menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Segala masalah Anda, segala pergumulan Anda akan terpukul kalah saat Anda menaikkan pujian dan penyembahan Anda kepada Tuhan di dalam musim ini. Jadi jangan menaikkan lagu rock, lagu apa, tapi bawa lagu pujian dan penyembahan Anda kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pergunungan Seir, hendak menumpaskan dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Tuhan membawakan kekeliruan di dalam kelompok musuh itu sendiri. Di dalam musim yang Anda sedang lewati, dalam pergumulan hidup Anda, di dalam masalah kehidupan Anda, dalam badai yang sedang Anda lewati, Tuhan akan membawa kekeliruan di dalam kemah musuh. God will bring confusion into the enemy's camp, and the enemy will kill each other. Musuh akan menyerang, akan berlawan sesama sendiri. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda cuma berdiri dan lihat sahaja pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Wow.
Kenapa Anda berdiri dan lihat saja? Karena Anda sudah taburkan di dalam doa dan penyembahan Anda kepada Tuhan. Nah, poin pertama tadi, apa dia? Anda masih ingat poin pertama tadi? Come on, kalau Anda lihat, Anda ambil nota, coba Anda bagi tahu apakah poin pertama tadi. Apa dia? Ya betul, mencari Tuhan. Poin pertama adalah mencari Tuhan. Yang kedua, jangan bertempur. No, jangan bertempur. Maksudnya Anda tuh berdiri dan lihat setiap pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menyanyikan pujian. Menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu poin pertama tadi, mencari wajah Tuhan. Maksudnya jangan hilangkan fokus Anda daripada Tuhan. Tetap berdoa, tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan di dalam masalah yang sedang Anda lewati, jangan bertempur. Tetapi yang ketiga, poin ketiga, nyanyikan pujian dalam masalah yang sedang lewati. Mungkin orang kata ini orang gila nih. Mungkin Anda orang-orang di sekeliling kamu kata, "Woi, kamu ini gila ke apa? Kamu sedang melewati masalah ini, kamu relax saja. Kamu tidak peduli kah? Tidak takut kah? Tidak apakah?" Katakan kepada mereka, "Saya tidak takut. Kenapa karena saya ada Tuhan yang berperang bagi saya." Mungkin mereka tidak paham. Mungkin mereka tidak akan paham, tapi Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Dan kesimpulannya di 2 Tawarik 20 ayat 17. Di situ mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tadi kan poin kedua tadi, kamu tidak perlu bertempur. Hai Yehuda. Nah, hai Yehuda dan Yerusalem. Hai jemaat-jemaat yang dikasihi. Hai para pemimpin yang dikasihi. Hai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita jangan lari daripada masalah kita. Kita harus menghadapi masalah kita, tetapi jangan lari daripada masalah kita. Amin. Jangan lari daripada masalah kita. Pastikan Anda menghadapi masalah Anda dengan mencari wajah Tuhan. Jangan bertempur dan naikkan pujian Anda kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, dalam nama Yesus kami datang kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa agar ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami di dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan dari awal sampai ke sekarang, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami berdoa pada pagi ini, biar Tuhan Engkau terus menolong kami Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa pada hari ini bagi pribadi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus menolong kami Tuhan untuk terus fokus kepada Engkau Tuhan, supaya fokus kami tidak akan teralih Tuhan, dan kami tidak akan mencari solusi di dalam dunia ini, tetapi kami akan mencari solusi di dalam Engkau Tuhan. Kami akan mencari segala solusi di dalam janji-janji-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam musim kehidupan kami ini Tuhan, di saat kami melewati segala badai dalam hidup kami Tuhan, kami berdoa, kami mau melihat, kami mau tinggal berdiri dan melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Tuhan, seperti mana yang tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah terfikir, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya itu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami lewati masalah kehidupan ataupun dalam medan peperangan ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami tahu bagi Engkau lah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita fikirkan dan kami doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang berada di rumah mereka masing-masing pada hari ini Tuhan. Saya berdoa agar ya Tuhan,
segala kerisauan mereka, segala pergumulan mereka Tuhan, akan ada jalan keluarnya Tuhan. Saya percaya Bapa, di saat mereka mencari wajah-Mu, di saat waktu ini mereka mengambil waktu ini Tuhan untuk mencari wajah-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan, saya pasti dan saya percaya bahwa Engkau mendengarkan doa mereka, Engkau mendengarkan puji-pujian mereka, dan Engkau melihat hati mereka Tuhan, dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa pada pagi ini, saya melepaskan berkat-berkat-Mu ya Tuhan ke atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dan biar ya Tuhan mereka terus kuat di dalam Engkau, biar mereka terus ya Bapa maju di dalam Engkau, biar mereka terus ya Tuhan iman mereka terus kuat dan tidak tergoyahkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa, saya declare Mazmur 1 ayat ketiga ke atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka akan menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air dan akan menghasilkan buahnya Tuhan sepanjang musim ya Bapa. Haleluya. Bapa, saya declare Ulangan 28 ya Tuhan, diberkatilah mereka ya Tuhan, diberkatilah mereka dimanapun mereka ada ya Tuhan, dan segala hasil mereka Tuhan, segala pekerjaan tangan mereka akan berhasil Bapa. Oh haleluya. Dan Tuhan, saya juga berdoa agar mereka akan terus merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam, supaya jalan-jalan mereka akan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, saya serahkan setiap jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Lindungi mereka Tuhan daripada segala mara bahaya dan segala bencana Tuhan, segala sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus saya mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jumpa lagi ya saudara. Stay safe, stay fit, stay faithful. Terus cari wajah Tuhan, terus mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam apapun situasi kehidupan Anda, tetap memuji Tuhan. Inilah pesanan Pastor Steven kepada kita. Apapun situasi kehidupan Anda, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Sehingga kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.